Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, saya dari kelas IPA 3. Di video ini saya akan membuat video ulangan harian pertama PKN. Pertama, sebutkan alat pemersatu bangsa selain Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang keempat, burung Garuda sebagai lambang negara. Yang kelima, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian integrasi nasional dan ciri-ciri integrasi nasional. Integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan nasional yang membentuk suatu identitas. Integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga kehidupan dalam bermasyarakat. Ciri-ciri integrasi nasional. Yang pertama, mempunyai ideologi yang sama. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai yang sama dalam kelompok. Yang ketiga, munculnya nilai-nilai sosial yang terbentuk atas kehendak sendiri bukan berdasarkan paksaan. Yang keempat, setiap anggota mempunyai orientasi kerja yang sama. Yang kelima, tidak adanya diskriminasi terhadap warga negara. Yang ketujuh, adanya sikap saling toleransi antar umat beragama. Walau agama kita berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara, kita harus saling menghormati. Yang ketujuh, sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain. Contohnya, masyarakat Jawa ingin mempelajari tari kecak yang merupakan salah satu tarian dari adat Bali. Yang kedelapan, mengadakan PON. PON adalah Pekan Olahraga Nasional karena melalui PON maka akan terpupuk persatuan Indonesia dan menggali potensi para atlet daerah untuk dapat berkembang mewakili negara di tingkat internasional nantinya. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan syarat-syarat integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling berhasil mengisi kebutuhan antara satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Yang keempat, semua warga mengimplementasikan nilai-nilai dan norma-norma yang sudah disepakati bersama tanpa adanya paksaan. Yang kelima, semua warga harus meminimalisasi konflik. Yang keempat, pertanyaan keempat, sebutkan faktor internal dan faktor eksternal integrasi nasional. Faktor internal. Yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya semangat jiwa gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang kelima, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Faktor-faktor eksternal dari integrasi nasional. Yang pertama, munculnya globalisasi di berbagai kehidupan. Yang kedua, adanya pasar bebas. Yang ketiga, terjadi peperangan di berbagai negara. Yang keempat, perkembangan teknologi yang semakin maju. Yang kelima, munculnya konflik internasional. Pertanyaan kelima, jelaskan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional. Jawabannya, hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga integrasi nasional dibagi menjadi dua macam, yaitu secara internal dan secara eksternal. Yang pertama, secara internal, menjaga kerukunan kehidupan dengan tetangga atas dasar saling menghormati. Yang kedua, ikut menjaga keamanan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menaati peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat itu atas dasar kepentingan bersama. Yang keempat, membatasi diri. Jangan sampai menggunakan hak dan kemerdekaan orang lain atas dasar hak dalam negara. Yang kelima, mengikuti seluruh kegiatan sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara eksternal, yang pertama, mendukung pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Yang kedua,
mendukung kemerdekaan negara-negara terjauh. Yang ketiga, menolak ide pemerintah untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara penentang hak asasi manusia. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.